Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara Kakor Lantas Polri Irjen Aan Suhanan meninjau langsung lokasi kecelakaan beruntun di Tol Cipularang, Jawa Barat. Ia menyebut pihaknya masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan yang melibatkan 17 kendaraan. Tiba di lokasi, Kakor Lantas Polri Irjen Aan Suhanan langsung meninjau titik terjadinya kecelakaan. Ia mengatakan kecelakaan diduga terjadi karena truk mengalami rem blong. Namun untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan, pihaknya masih akan melakukan penyelidikan, termasuk dugaan kelalaian yang dilakukan sopir truk saat berkendara. Kemungkinan ya bisa gagal rem maupun rem blong. Ya berarti kelalaian pengemudi dan atau seperti apa? Belum, nanti kita selidiki ya. Itu faktanya seperti itu. Kita cek personelingnya ada personel yang tinggi, artinya di tempat ini kan di kelas tinggi. Jadi engine brake-nya tidak maksimal. Ada bekas pengereman? Nah, ini besok kita lihat ya. Ada dripping itu ada. Cuma bekas rem kami belum lihat, nanti akan kita cek ya. Setelah 5 jam lebih proses evakuasi korban dan pemindahan badan kendaraan akhirnya selesai pada Kamis malam sekitar pukul 9 malam. Truk tronton yang diduga jadi penyebab kecelakaan beruntun di kilometer 92 Tol Cipularang arah Jakarta berhasil dipindahkan. Dalam proses pemindahan truk, petugas mengalami kesulitan hingga harus menerjunkan alat berat. Setelah truk disingkirkan dan material muatan yang tumpah menutup badan jalan dibersihkan, polisi akhirnya bisa membuka jalur tol Cipularang arah Jakarta pada Senin malam. Dan ini dia, saudara, detik-detik terjadinya kecelakaan beruntun di Tol Cipularang, kilometer 92 arah Jakarta, yang terekam kamera salah satu kendaraan yang berada di lokasi kejadian. Dalam video terlihat sebuah truk melaju dengan kecepatan tinggi, muncul dari arah belakang. Truk terlihat tidak terkendali dan menabrak sejumlah kendaraan di depannya. Sementara korban yang mengalami luka-luka telah dievakuasi ke Rumah Sakit Raja Purwakarta. Setibanya di rumah sakit, korban langsung mendapat perawatan medis dalam kecelakaan beruntun di kilometer 92 Tol Purbalenyi yang melibatkan 17 kendaraan, 1 orang meninggal dunia, 7 lainnya luka berat, dan 21 lainnya luka ringan. Saat ini di mana total untuk semua korban itu terdiri dari 29 korban, kemudian 1 diantara yang meninggal dunia dan 7 diantaranya dengan luka berat dan sisanya 21 itu dengan luka ringan. Nah kemudian untuk sampai dengan saat ini kami sedang melakukan evaluasi atau observasi terhadap pasien tersebut. Mengingat karena pasien sekarang masih dalam proses untuk konsultasi dan pemeriksaan penunjang yang lain. Informasi terkini soal kecelakaan di Tol Cipularang kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Abel Insani di Tol Cipularang dan ada Fida Alatas di Rumah Sakit Abdul Rozak Purwakarta. Kita ke Abel Insani terlebih dahulu di Tol Cipularang. Selamat pagi Abel. Abel, bagaimana situasi di Tol Cipularang saat ini? Apakah sudah kembali dibuka dan apakah ada sign-sign yang kemudian sudah dipasang untuk mengantisipasi agar kejadian atau peristiwa kemarin tidak terulang lagi? Baik, selamat pagi Rizky dan juga saudara. Untuk saat ini memang saya berada tepat di TKP atau tempat kejadian perkara kecelakaan beruntun yang terjadi di Tol Cipularang kilometer 92 dan memang untuk saat ini lalu lintasnya atau ruas tol ini semua sudah dipakai, sudah bisa berjalan atau sudah bisa digunakan seperti mana pada mestinya. Kalau kemarin kita lihat memang hanya satu ruas jalan saja yang digunakan dari arah Jakarta menuju ke Bandung begitu ya. Kalau untuk saat ini dari arah Jakarta menuju ke Bandung ataupun juga dari arah Bandung menuju ke Jakarta ini sudah normal kembali. Tetapi memang bedanya adalah kalau dari arah Bandung menuju Jakarta ini memang ada satu jalur yang dikhususkan untuk
jalur aman begitu, yang artinya ini tidak boleh dilewati oleh kendaraan begitu ya, di mana ini nanti juga akan ada olah TKP dari Polda Jawa Barat, di mana nanti kalau kita lihat rencananya akan ada di pukul 9 waktu Indonesia Barat, yang kemudian nanti akan memperlihatkan atau akan menerangkan bagaimana sebenarnya kecelakaan bisa terjadi. Karena memang untuk saat ini dugaan terjadinya kecelakaan beruntun yang terjadi di tol Cipularang KM 92 ini terjadi akibat adanya kelalaian atau dugaan kelalaian oleh supir truk yang mengangkut muatan kardus pada saat itu. Kalau saya lihat pagi ini juga untuk muatan, maksud saya untuk kardus-kardus yang kemarin dimuat oleh truk yang diduga menjadi penyebab kecelakaan ini juga masih berada di pinggir jalan TKP atau di pinggir jalan KM 92 di tol Cipularang ini. Saya bisa melihat Adisti dan juga saudara, untuk saat ini memang untuk semuanya sudah dievakuasi. Tetapi untuk muatan kardus dari truk tersebut masih berada di pinggir jalan. Artinya memang untuk semua kendaraan sudah dievakuasi, bahkan korban juga sudah dievakuasi di Rumah Sakit Abdul Razak, tetapi untuk muatan dari truk yang diduga menyebabkan kecelakaan beruntun ini masih ada di pinggir jalan di tol KM 92 Cipularang. Untuk saat ini kami akan masih terus memantau begitu Adisti, dan juga nanti kita akan melihat bagaimana proses dari olah TKP yang akan dilakukan polisi tepat di TKP atau tempat kejadian perkara yang kemarin baru saja kecelakaan yang menyebabkan atau melibatkan ada 17 kendaraan dan 28 korban. Hingga saat ini kami masih menunggu dari pihak polisian, ini juga belum datang. Nanti kami akan melihat dan kami tunggu. Oke, baik, kita akan tunggu. Rencananya pukul 9 pagi ini polisi akan melakukan olah TKP di tempat kejadian perkara di mana kecelakaan beruntun yang melibatkan 17 kendaraan terjadi pada kemarin sore untuk melihat sebenarnya penyebab pasti kecelakaan tersebut. Dari tol Cipularang kita bergeser ke jurnalis Kompas TV, Fida Alatas yang berada di Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta. Fida, bagaimana kondisi terkini dari korban kecelakaan yang dirawat? Jadi totalnya yang dirawat di Rumah Sakit Abdul Razak ini berapa korban? Ya, Adisti dan juga saudara, pasca kecelakaan beruntun di kilometer 92 tol Cipularang yang terjadi pada Senin sore kemarin, total jumlah korban yang dilarikan ke Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta ini ada 30 korban, di mana 30 korban ini merupakan keseluruhan jumlah korban yang terjadi pasca kecelakaan yang terjadi pada Senin sore lalu. Dan dari 30 korban tersebut, 1 korban ini merupakan korban meninggal dunia, sementara 7 diantaranya merupakan korban luka berat, dan sisanya yakni ada 22 orang lainnya ini mengalami luka ringan. Dan informasi terkini di pagi hari ini dari Kadis Medis Rumah Sakit Rozak Purwakarta ini menyebut bahwa dari 30 korban tersebut, 8 korban yang kemudian ini mengalami luka ringan ini telah dilarikan atau telah dipulangkan ke domisili karena dirujuk ke domisili mereka masing-masing. Sementara Adisti dan juga saudara, 21 lainnya ini masih ditangani secara medis di Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta. Dan kalau tadi malam Adisti dan juga saudara, dari 7 korban luka berat ini ada 1 korban yang kemudian ditangani di ICU. Sementara seluruh korban yang informasinya tadi malam ini ditangani di instalasi gawat darurat atau IGD Rumah Sakit Abdul Razak, seluruhnya ini sudah kemudian mendapatkan penanganan di kamar rawat inap. Dan untuk korban ini memang yang masih belum dapat dipulangkan, Adisti dan juga saudara, ini memang masih harus ditangani secara medis di rumah sakit.
untuk mendapatkan penanganan seperti trauma healing dan juga kemudian ada penanganan pasca trauma yang terjadi akibat kecelakaan. Namun untuk lebih detailnya seperti apa perawatan kesehatan atau penanganan medis yang kemudian dilakukan kepada keseluruhan korban ini nanti Adisti dan juga saudara pada pukul 8.30 rencananya dari Rumah Sakit Abdul Razak ini akan mengadakan konferensi pers untuk kemudian memberikan informasi terkini terkait kondisi korban. Tapi kalau kita berbicara mengenai domisili korban atau mayoritas domisili korban dari kecelakaan tol Cipularang kilometer 92 Senin sore kemarin, mayoritas ini merupakan warga Bekasi. Sementara satu orang korban yang meninggal dunia ini merupakan korban berusia 14 tahun, seorang perempuan. Dan kemudian kita juga akan update Adisti dan juga saudara bagaimana kondisi korban yang ditangani di Rumah Sakit Abdul Razak pasca kecelakaan yang terjadi pada Senin sore lalu pada pukul 8.30 nanti Adisti. Itu artinya ada 30 korban, 1 meninggal dunia, kemudian 29 orang lainnya luka ringan dan juga luka berat, 8 orang sudah dipulangkan ya. Dan kita akan tunggu bagaimana keterangan resmi dari Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta pada pukul 8.30 yang nanti akan memberikan keterangan soal bagaimana kondisi para korban saat ini dan juga update terkait dengan korban. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Vida Alatas melaporkan langsung dari Purwakarta, Jawa Barat. Sebelumnya sudah ada Abel Insani melaporkan langsung dari tol Cipularang, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.